Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 12. Pada pertemuan yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan mengenai subbab B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pada subbab ini, Anda akan diajak untuk memahami materi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan Anda mengetahui dan memahami peran, tugas, dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum. Selain itu, Anda juga harus bisa mengkritisi setiap peran dari lembaga penegak hukum dan menampilkan sikap atau perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Pada subbab ini terdiri ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau disering sebut Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, yang diatur dalam KUHP Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang Dasar RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalnya. Menyuruh atau melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyelidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Itulah tugas kewenangan Kepolisian Republik Indonesia di Indonesia. Berikut bagian yang kedua, yaitu peran Kejaksaan RI. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu merupakan kewenangan menurut Undang-Undang. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. A. Di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan ke pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepada pengadilan yang dikoordinasikan dengan penyidik. Yang B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegak hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Berikut yang ketiga yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan dan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili yang merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak di semua bidang. Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim tersebut tidak adil yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung, B. Hakim pada badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara guna menegakkan hukum. Berikut bagian yang keempat yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupaya yaitu mengkonsultasikan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Berikut bagian 5 yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK yaitu sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Demikianlah penjelasan submateri peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tugas kalian yaitu meringkas dari tayangan video di buku catatan. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.